Yang saya tahu dulu tempat pendidikan itu ruko. Terus betina di depan itu ada unggul-unggulnya, tulisannya tempat sekolahnya orang bergaji. Nah itu pendirinya beliau ini. Nah, nama Pak Yanto ini, terus Pak Ghazali masuk ke sini. Terus itu perumahan pokok. Pak Kalis, Pak Kalis. Saya tahu karena saya sering lewat sana. Saya juga pernah ngisi pengajian di UCBC sebelah baratnya. Ternyata sekarang gedungnya sudah dibeli oleh Amikom, luar biasa. Dan di beberapa tahun ini sudah menjelma menjadi universitas dengan gedung yang sangat megah, dan itu termasuk universitas yang bergengsi di Jakarta. Entrepreneur. Nah, tentu ini kita pandang, kalau sampai belum tahu ya setidak-tidaknya saya pandang itu adalah sebuah kesuksesan. Alhamdulillah pagi ini kita kerawan orang yang sukses itu. Kalau pagi ini kita lagi menerangkan 100 faktor yang berpengaruh terhadap kesuksesan, ternyata kedatangan narasumber orang yang sukses. Maka coba kita cocokkan apa kunci kesuksesan itu dan apa langkah-langkahnya. Lah kalau ketemunya dengan saya ngerti mengadu. Tapi kebetulan pagi ini Allah menjalankan beliau dari Isra Mi'raj tadi, menjalankan beliau ke Al-Muqtas. Tentu ini Allah ingin memberikan inspirasi kepada kita semua biar kita juga termasuk orang yang sukses. Amin. Ini orang besar ini yang sedang di samping kita ini, yang sedang di samping saya ini orang besar. Jadi diperhatikan dengan baik, semoga kita nanti juga termasuk orang yang sukses seperti beliau. Selanjutnya kepada beliau kita mohon untuk memberikan pengarahan kepada yang muda-muda ini, semoga nanti bisa lebih sukses dari panjenengan baik dari. Selanjutnya kepada beliau kita persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Yai Khairun dan juga para santri, staf yang tidak mungkinlah saya sebut satu persatu nanti presensi. Pertama, marilah sama-sama selalu kita rasakan bersama ya pada hari ini. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kita rasakan luar biasa, tak terhitung hingga kadang kita itu mendapatkan nikmat tapi nggak merasa itu nikmat. Nah, contoh sederhana, Anda sekarang ini sebagian besar tidak sakit gigi, nikmat kan? Kalau kebetulan Anda yang sedang sakit gigi, mungkin ya bisa dirasakan bahwa nikmat sakit gigi. Nggak sakit itu luar biasa lah, kira-kira seperti itu. Karena itu wajib kita selalu bersyukuri sejak dari pikiran, batin, ya, sikap sampai perilaku. Yang namanya bersyukur karena saya ini sudah hanya mengingatkan ya. Dan sholawat dan salam semoga selalu dilimpahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Selanjutnya saya memang sudah bermimpi ya, nadar lah mau sowan kesini udah lama ya, tapi dilalah ya. Saya suka dengan istilah dilalah.
bukan kebetulan. Dilalah bukan kebetulan. Ya. Dari salah satu sumber benar bu salah nanti dibetulkan. Dilalah itu dari kata biidznillah sebenarnya. Kemudian wong Jawa dilalah. Jadi atas izin Allah baru bisa ke sini. Karena itu saya mau nama Pak Kiai baru sekarang. Bahkan rencana itu besok pagi pun mau kesini tapi dilalah banyak acara teman-teman itu. Nah, saya baru datang langsung oleh Pak Kiai diminta untuk memberikan ilmu katanya. Wah ini ilmu apa ini? Padahal ilmu itu dalam Kiroto Basa Jawa ya. Ini saya kira banyak yang tahu bahasa Jawa lah. Ilmu itu angel ketemu. Bener lah. Ya kan? Ilmu itu angel ketemu. Kenapa angel? Karena ketemu nih kanthi laku. Artinya apa? Kalau nggak dilakoni nggak sama saja. Istilahnya Bu Anda itu hafal semua buku di perpustakaan. Ini adalah dilakoni ya percuma kan? Ya betul. Angel ketemu karena ketemunya kanthi laku. Kalau sudah dijalani nanti akan menemukan ilmu baru. Yang antara satu dengan yang lain itu mungkin penemuannya nggak sama. Ya, tahulah. Jadi ilmu itu istilah wong Jawa angel ketemu karena ketemu nih kanthi laku. Kalau sudah dilakoni baru ketemu ilmunya. Dan nanti di situ Anda akan menemukan ilmu-ilmu baru yang antara satu dengan yang lain penemuannya berbeda-beda. Dan itu bisa Anda kembangkan lagi menjadi ilmu-ilmu berikutnya. Nah, oleh karena itu kalau terkait dengan kajian kitab kuning, saya kira Anda sudah ngerti ya bahwa kata Imam Al-Ghazali bahwa orang itu tiada artinya akan binasa kalau tidak punya ilmu. Punya ilmu juga percuma kalau tidak dilakoni, diamalkan, ya kan? Diamalkan itu bisa percuma kalau nggak apa? Nggak ikhlas. Kan maksudnya ikhlas itu ilmu tertinggi sebenarnya. Oke. Dan sebelum saya lanjut mungkin perlu saya kenalkan nama saya tadi belum disebutkan namanya Pak ya. Nama saya Pak Idris ya. Idris, saya asli Sleman Sembada ya, dari Sleman ya. Jadi seorang Indonesia asli. Kalau terkait dengan perguruan ini memang dilalah saya itu sejak masih kuliah itu sudah bekerja. Bahkan sejak SD itu saya sudah, mungkin kalau istilah sekarang itu termasuk nilai-nilai entrepreneurship ya. Karena waktu SD saya tuh biasa pelihara ayam, ikan, kemudian saya jual ya waktu SD. Kemudian waktu kuliah banyak hal yang saya lakoni ya. Kemudian waktu itu saya juga sebagai tenaga pengajar di sebuah kursus. Kadang juga beternak ayam, kadang beternak ikan, buka trailer macam-macam. Nah akhirnya apa? Suatu ketika ibu saya itu ketika begini, Idris dalam bu, gue ini mau bejo pripun, aku ini pahitan abang, duit mau kek gitu. Tak pikir-pikir, ternyata maksudnya begini. Di antara yang saya lakoni tadi, itu secara ekonomi yang paling produktif itu saya sebagai tenaga pengajar. Mungkin saat itu saya meskipun tidak diungkapkan saya bisa istilah itu bisa merasakan. Mungkin ibu saya merasa kok malam-malam, kadang malam-malam jam 12 malam. Saya tuh keluar bawa senter sambil bawa cangkul. Kira-kira apa? Itu mungkin seorang ibu mikir oleh ngelongsomen untuk istilahnya gerangsang atau apa kebangetan gitu kan. Kira-kira apa? Tadi saya tuh tahu lep nggak? Lep itu apa ya? Dari air, tapi untuk ikan saya. Padahal ya saya rasakan saya tuh seneng itu, bukan untuk orang kosong. Nah mungkin bisa melihat itu, saya pikir ya bener ya wes tak kurang kita fokus di pendidikan saja. Dan ternyata waktu itu ternyata bisa bukan sebuah kata-kata baik. Kalau Anda ingin menguasai banyak hal dalam waktu yang lama, niscaya akan ada hasilnya.
kalau pengen kuabut dilakoni itu hasilnya nggak ada atau nggak optimal minimal. Tapi kalau Anda fokus di satu hal dulu yang Anda kuasai, nanti tanpa sengaja Anda akan menguasainya. Tapi pikir-pikir benar. Akhirnya apa? Akhirnya saya fokus dulu di bidang pendidikan, dan itu jelas hadisnya juga sudah jelas ya. Sampai urusan apa? Sampai urusannya itu luar biasa ya. Saya kira itu sudah sampai hafal orang-orang non muslim pun ngerti ya. Ada hadis yang tolakul ilmi ya kan. Nah, dan itu termasuk hadis yang harus kita jalankan secara total. Akhirnya saya bergerak di bidang pendidikan ya, keilmuan, dan tentu saja Anda semua ngerti bahwa mencari ilmu itu sebuah kewajiban. Ya, ulang, mencari ilmu itu bukan sunat, tapi kewajiban. Berarti kalau kewajiban itu kalau nggak dilakukan dosa betul mas? Dosa betul. Bahkan kalau kata Gus Bak, salah satu dosa wong sing dibilang gede ini bodoh. Artinya gelem mencari ilmu kan gitu. Saya kira ada. Nah kemudian akhirnya saya fokus di bidang pendidikan ya, yang akhirnya seperti diceritakan oleh Mbak Mia tadi ya. Awalnya saya semacam bimbingan belajar waktu itu ya, kemudian untuk memiliki keunggulan kompetitif dengan belajar saya itu pakai komputer, sehingga tidak ada di Jogja waktu itu yang siswa bisa latihan soal pakai komputer. Lama-lama komputer, terus lama-lama kita bikin kursus komputer. Singkat cerita, karena kursus komputer itu kurang banyak peminatnya, dan di Jogja ada perguruan tinggi komputer, akhirnya kami mendirikan perguruan tinggi komputer yang akhirnya sampai sekarang disebut sebagai Universitas Amikom Yogyakarta. Itu seperti singkatnya. Kalau kita ceritakan rahasia-rahasianya memang banyak sekali ya, 1-2 jam sehari ya. Itu singkatan dari itu. Intinya begini, bahwa pada saat Anda mencari ilmu, belajar itu harus benar dulu niatnya. Minimal saya mengingatkan, saya tidak mengajari tapi mengingatkan. Mengingatkan itu artinya Anda sudah ngerti ya. Jangan sampai keliru ya. Mencari ilmu kok niatnya keliru. Yaitu tadi, ini menjalankan kewajiban. Ya, dan kewajiban yaitu kewajiban kita adalah mencari ilmu. Wajib berarti adalah dilakukan dosa, berarti harus mencari ilmu. Dan orang yang mencari ilmu itu luar biasa pahalanya. Bahkan diriwayatkan bahwa orang yang mencari ilmu itu sejak dari berangkat sampai pulang diperhitungkan ibadah. Kemudian tadi saya lihat sepintas di laptop ini ya, Pak Khairan lagi bicarakan hasil penelitian dari Stanley kalau nggak salah ya. Stanley. Orang-orang yang sukses, ya, tentu saja di sini kita punya pengertian sukses dalam arti yang luas ya, tidak hanya sukses duniawi tapi juga sukses dunia akhirat. Itu ada 100 faktor yang harus ini aja, sudah jelas ya, ini biar nyambung dengan yang disampaikan oleh Pak Yai. Ada 100 faktor kesuksesan, 100 itu banyak sekali kan, 100. Kemudian yang diteliti itu kalau nggak salah lebih dari 1000, meskipun cuma 1001, tapi udah lebih ya kan? 1001 lebih dari 1000 kan, yang penting lebih dari 1000, katakan begitu. Kemudian 733 orang dari yang diteliti tadi adalah miliuner, ya, miliuner dari berbagai profesi. Ada yang ustadz, ada yang pengusaha, ada yang dosen, ada yang politikus, ada yang birokrat, seniman, dan sebagainya. Tapi orang-orang yang sukses, ya. Dan suksesnya juga ada indikator yang miliuner. Miliuner ini, nah istilah sekarang yang populer adalah crazy rich, ya kan? Tahu kan? Tajir. Nah istilah saya dulu waktu itu ada istilah wong blewu.
blewi wae duitnya kiplah-kiplah ya. Kasih rasa itu. Nah, ternyata orang-orang yang sukses itu dari 100 itu yang diekspos itu yang sering dipublikasikan itu 10 teratas. Ya. Tapi dari 10 teratas itu nomor 1 adalah kejujuran. Ya, dengan kata lain, orang tidak bakal sukses kalau tidak jujur. Jadi jujur itu tidak bisa ditawar, harga mati. Ya, harga mati jujur itu. Tidak bisa ditawar. Kalaupun ada orang yang bilang, wah ini jujur Pak, itu omongannya orang jujur. Ya. Saya kira kita sudah banyak contoh lah. Orang-orang yang kelihatannya sukses, namanya sukses, gara-gara nggak jujur, akhirnya hancur kan. Ya, bahkan hancurnya sampai ke jeruji besi. Ya, saya kira nggak perlu sebutkan contoh orangnya, nanti jadi hibah. Banyak ngerti lah. Ya. Maka sukses pengertian di sini, sukses dalam arti yang lebih komprehensif. Ya. Nah, istilah sapu jagat itu ya sukses dunia akhirat ya, sukses lahir batin. Sebab banyak orang yang nampak sukses lahir ya, tapi kadang batinnya ngenes ya. Nah, kalaupun ada mata uang itu kan ada rupiah, ada dolar, ada rial, ada lira, ada zen, ada ringgit gitu. Terus ada satu lagi mata uang namanya jujur. Itu mata uang yang tidak mungkin kena inflasi dan laku di semua negara. Jelas itu, di semua negara laku yang namanya jujur itu. Ya, hanya sayangnya saja tidak bisa disebut sebagai mata uang, tapi ibarat mata uang itu mata uang yang paling hebat nomor 1. Ya. Nah, oleh karena itu, di sini saya ingin menegaskan lagi apa yang disampaikan Pak Kiai bahwa jujur itu sangat penting, tidak bisa ditawar, itu kunci sukses yang tidak ada. Artinya meskipun yang 99 itu ada, nek jujur hilang, nggak bisa. Yakin nggak bisa. Nah, sudah disiplin, kemudian punya ide, gaul, fleksibel, ya kan, pandai memanage dan sebagainya, kreatif, tapi tidak jujur. Nah, oleh karena itu, yang namanya kejujuran itu sangat penting. Bahkan kalau nggak salah, Pak Hatta mengatakan bahwa kejujuran itu sebuah kemewahan yang paling sederhana. Sederhana. Kemewahan tahu sederhana. Sederhana tahu mewah luar biasa. Nah, itu saja saya kira-kira yang bisa saya sampaikan karena memang temanya tidak tidak fokus, harus bicara apa, tapi saya melanjutkan ini. Kemudian yang kedua di sini dan seterusnya mungkin suatu saat akan dilanjutkan oleh Pak Kiai. Dan saya yakin tadi yang pertama dan kedua sudah dibahas karena di sini sudah dimunculkan ya. Yang saya disiplin itu begini Mas, saya punya pengalaman ini. Nah, disiplin itu hanya masalah waktu ya. Disiplin yang lain juga. Senang sekali. Saya punya cerita ini, kisah nyata ya. Nyata. Sekarang yang terkait dengan kegiatan saja deh. Saya tuh kadang-kadang sering lupa apa yang harus saya lakukan hari ini, baru teringatnya nanti sore hijau lakon. Ini cuma yang sederhana. Terus apa cara saya? Ini cara yang paling sederhana dan Anda pasti bisa melakukan. Karena begini, kalaupun saya itu dipandang oleh Pak Khairul itu orang sukses ya alhamdulillah ya. Tapi logika sederhana begini, orang itu kalau mau sukses, tiru-tirulah orang yang sukses. Karena manusia itu makhluk peniru. Ya, tiru-tiru aja. Sing ditiru itu yang mana? Yang bisa dulu. Sing ra iso aja ditiru sih, namanya enggak bisa ngerti. Nah itu. Nah, bahkan termasuk saya sebagai pengelola perguruan tinggi pun, ya, itu kadang dimintai saran ya, atau disebut konsultasi oleh perguruan tinggi lain. Salah satunya yang saya masih ingat, nggak bisa lupa itu Universitas Nahdlatul Ulama Solo Pak ya. Ya karena
komunitas saya, akhirnya saya itu dikenalkan oleh Pak Ibrahim dari PBNU, dikenalkan di Wonosobo. Setelah saya lihat plakatnya, Wonosobo ternyata didirikan zaman Pak Karno, bahkan yang ada tangan beliau itu Presiden Soekarno. Intinya di sana itu ya beneran menteri lah, hidup segar mati tak mau. Terus gimana caranya maju? Saya bilang sama Pak Rektor, ya aja direktur yang sudah maju di sini kan yang sudah banyak, ada UMS, ada Universitas Sabriati, ada UNS dan sebagainya. Direktur piye Pak, kono kan negeri, kono kan lumayan onggo, sana kan penduduknya banyak. Direktur yang gampang aja. Akhirnya saya setelah melihat sepintas, saya sederhana ngomong begini, Pak, saya itu tidak mau kalau punya anak tak kuliahkan di sini gitu. Gak mau, gak bakal lihat situ. Kenapa? Karena masuknya jam 2 siang. Soalnya ini Pak, guru-guru ini isone jam 2 siang setelah kerja kantor. Nah ya itu, sekarang tiru-tiru itu dulu. Akhirnya memang banyak kendala ya, banyak penolakan. Akhirnya diterapkan dulu, pokoknya masuknya pagi. Jangan kok masuk itu paling pagi jam 2 siang, kan ya tinggal sisa energi lah. Akhirnya diterapkan. Dan kalau masalah tiga hal yang awal tak sampaikan, termasuk liburnya tidak hari Jumat. Akhirnya apa ya, alhamdulillah ditiru, tapi lama-lama ada kendala. Dan akhirnya berhasil, dan sekarang UNU itu termasuk luar biasa. Pastinya tidak hanya sekedar untuk mencukupi diri sendiri, ibarat orang muslim itu sudah memenuhi bisa untuk zakat, itu kira-kira seperti itulah. Bahkan sekarang sudah ada S3-nya. Kamu merasa ada S3-nya? Ada S3-nya, S3 ilmu agama Islam. Nah demikian juga ada. Kalau meniru itu yang mudah-mudah dulu. Salah satunya yang saya lakukan itu kalau saya menghindari, kalau saya lupa, setiap malam atau setiap pagi itu kita nulis kecil aja di kertas kecil, masukkan di dompet apa yang harus saya lakukan. Perpanjang STNK, periksa gigi, atau mungkin ngaji, kemudian garap tugas. Sederhana sekali, kemudian nanti sore dijanjikan ini sudah. Insya Allah itu nanti Anda tidak lupa. Memang nanti salah satu resikonya adalah Anda akan ketemu dengan dua kegiatan yang waktunya sama. Nah, waktunya tapi kalau Anda nggak nulis, nggak bakal ketemu. Karena lupa tadi ya. Nah ini, mulai dari situ. Nah kalau secara ideal memang kalau di perguruan tinggi, terutama di Amikom itu ada yang namanya dalam materi goal setting itu kita bikin. Bahkan kita bikin semacam jadwal ya, bukan berarti ini mendahului kehendak Allah. Kita bikin semacam timeline ya, dari tahun ini sampai 10 tahun yang akan datang. Termasuk para dosen. Itu sudah hari ini sudah tak kasih tahu. Anda harus bisa prediksi umur berapa, tahun berapa Anda profesor. Ya. Ini nanti, dan itu bukan kita mendalui. Nanti kalau ada kendala ya kita ubah sedikit. Nah ini kalau ideal, tapi dari yang sederhana dulu itu tadi ya. Jadi dipraktekkan dulu. Kalau yang belum, yang sudah ya alhamdulillah. Kalau yang sudah, Anda bisa tanya pada yang sudah bener lah itu. Insya Allah betul. Kertas kecil aja, mungkin bekas kartu nama atau sebagai kartu nama tulisi. Mulai nanti misalkan besok itu saya mau ngapa. Termasuk kajian, ngaji, mengerjakan tugas, kuliah, belajar. Saya kira itu saja yang bisa disampaikan. Tapi kalau ada yang mau tanya mungkin tidak apa-apa. Atau teman baik. Silakan siapa yang mau tanya. Yang pertama jelas kita punya ilmu, tahu, lakoni, maka akan ditambah ilmunya. Dan itu
man amila bima ya'malu waratahumullahu ilmama lam ya'lam. Ayo. Cocok tak? Nah ini oleh tak terangnya ya rapati percaya mulai lah. Ini ya. Tidak-tidaknya tambah percaya kan? Siapa yang tanya berikutnya? Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pirsa Pak Idris, kula nandhang badhe tanggep niki katanipun kalih keterbatasan suatu lembaga pendidikan, dan itu justru tidak menghalangi suatu calon santri atau calon mahasiswa masuk, karena memang bukan yang dilihat itu dari kondisi keadaan dalam tanda kutip tanahnya luas, dunia baru seperti itu. Nah, seperti sejarahnya di Amikom sendiri kan bukan masalah itu, maksudnya ya, tapi ada suatu brand, dan bahkan mungkin saya sering sekali melihat dari rumah saya di Wonosari, banyak sekali kayak prestasi yang dimunculkan seperti itu. Nah, untuk seperti yang kami lakukan di Al-Muntas ini, kami mempunyai kendala terkait dengan santri. Banyak yang enggan, mungkin enggan, bukan enggan, jadi kalau di SMA-nya kami itu kendalanya yang masuk itu kayak enggan ini, dia kayak kenapa nggak istilahnya pun kados ketika masuk sini itu lebih baik tempat lain atau mungkin pilihan nomor 2 gitu. Nah, apakah ada trik-trik khusus sementara kami juga menghadapi kondisi yang sama seperti mungkin dari tampilan gedung dan lain juga belum, mungkin itu pengarahan. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini, kalau saya kaitkan dengan ilmu manajemen modern, meskipun jadi istilah modern banget ya, itu udah ada sholat ya bro. Marketing gitu, marketing. Jadi gini, wah ini banyak sekali Pak kalau kita masalah. Jadi kalau kita bicara prinsip marketing ya, itu ada banyak. Itu sampaikan 2 saja, nanti sama belajar. Yang pertama itu jadilah yang pertama. Jadilah yang pertama. Nah, jadi yang pertama kok raiso. Jadilah atau kasihlah indikator yang pertama. Nah, itu sih. Sekarang tak contohnya langsung sing nonton contohnya mon ya, tidak orang hanya mengawang-awang. Pada saat kami mendirikan perguruan tinggi komputer, itu kita pengennya yang pertama di Jogja. Ternyata sudah ada namanya Kakom. Tuh, berarti bukan yang pertama kita ini kan. Harus dikasih ciri yang pertama. Kenapa? Tempat kuliah orang berdasi. Yang kedua, indikatornya ruang kuliah ber-AC. Itu betul-betul yang pertama. Ya. Tempat kuliah orang berdasi, ruang kuliah ber-AC. Dan itu orang ngapusi mas. Yang penting orang ngapusi. Nyontoh. Karena kuliah di mana-mana itu ruang kelasnya itu paling bener pakai kipas angin, direkturnya nganggo AC. Di tempat saya terbalik. Sering saya guyon sama mahasiswa, aku ngira bedanya sini dengan kampus lain. Wah itu Pak, di sini mas-mas sedikit soalnya banyak, ini yang punya gedung, saya punya gedung. Ya tidak apa-apa, itu bedanya itu. Nanti rasa satunya bedanya. Anda istimewa. Kok istimewa? Anda adalah mahasiswa yang diberi fasilitas ruang kuliahnya ber-AC. Sedangkan saya dan Pak Yanto cuma pakai kipas angin. Iya ya Pak? Iya. Nah itu. Jadi yang pertama. Kemudian yang pertama, yang lain banyak. Ini sudah terkait dengan pendidikan nih Pak. Jadi gini, saya kira adik-adik pun juga perlu ngerti, tidak apa-apa. Justru harusnya lama-lama harus ngerti bahwa yang namanya sasaran pendidikan itu ada 3 ranah. Betul? Ranah knowledge, gitu, ranah skill, dan ranah attitude, sikap, akhlak, dimengerti. Betul? Ya,
itu sudah sangat populer lah, semua orang di dunia pendidikan harus ngerti ya, dan ingin menerapkan itu. Nah ternyata di banyak perguruan tinggi itu yang digenjot atau yang diunggulkan adalah knowledge-nya dan skill-nya. Betul. Padahal hasil penelitian ya, orang sukses itu 80% ditentukan oleh sikapnya, oleh cara berpikirnya, bukan oleh knowledge-nya, bukan oleh skill-nya. Ambo yo wong pinter terampil nek sikape wis ora apik, akhirnya bakal sukses. Tapi orang kalau sudah sikapnya baik, itu untuk tambah pinter itu gampang. Karena sikap termasuk sikap mau belajar, betul. Ngerti mas saya? Ya. Nah, karena di perguruan tinggi termasuk di negeri yang diunggulkan knowledge-nya dan skill-nya, dan kami kalau mengandalkan dua hal itu jelas mungkin. Kenapa? Karena istilah bahan baku nih, maaf ya, tapi bukan katanya anak saya itu, anak saya daftar pintar zaman dulu, ya. Awal-awal itu masuk di Amikom ini Prasukti, bahkan di baru gelem, ya. Mahasiswa pertama itu gratis mas, gratis. Dan kami rekrut dari kursus komputer. Ya. Nah, akhirnya itu gini aja Pak Idris, Pak Yanto ngobrol dengan saya. Jadi sudah, sekarang kita unggulkan sikap. Bodoh apa sing penting wong apik sikap. Mintanya. Sama ada istilah bodoh apa sing penting PD. Lu PD itu sikap loh ya. Saya gini itu. Termasuk saya tuh kami terjadi. Saya tuh yang hanya punya PD aja. Bahkan saya sering sebutkan di Amikom itu saya tuh PD-nya PD di Amikom. Ya. Serius, lu singkatnya apa? Ini mohon maaf. Waktu saya sekolah S3, dilalah ada ATM, itu beri dikasih nama. ATM-nya masih sekarang kita ada di rumah. ATM Bang Muhammad atau ya. Boleh dikasih nama tuh ya, harus dikasih nama. Dr. Andes Muhammad Idris MM MD tambah MD. Tanya siapa sih? Dewan. Kenapa di Pak MD itu rahasia? Kenapa ya kok? Kalau jadi nanti rumah nih nganu kok gelar kok MD. CD bukan MD, CD. Coba CD. CD itu calon dokter. Loh ya ini kan karena nggak ada ATM, orang langgar, orang KTP, orang yang SIM, orang yang paspor. Termasuk sekarang ini saya sering menuliskan di belakang saya, itu tak tulisi setelah gelar yang paling bang IP. Contohnya, bahkan itu saya sampaikan ke moderator apa pembacaranya dia tuh panitianya di forum apa namanya orasi ilmiah pas ulang tahun Amikom yang hadir jatuh jabat termasuk Kapolda tak tulisi IP bingung ono ini gelar kok IP itu insya Allah profesor terus ini bukan percaya gini Pak Khairat bisa lihat depan Amikom itu jalan apa? Jalan apa? Ringut kan? Pemerintah berikan nama jalan apa? Ada yang ngerti ya? Jadi pemerintah sekarang memberikan depan Amikom itu jalan Pajajaran pemerintah. Kalau saya beda, di kartu nama ini saya pede aja. Ini termasuk impian saya suatu saat orang menyebutnya jalan ini depan Amikom. Tapi Pak Yai saya pasti betul lantar dengan mahasiswa. Alamat ini. Jalan Raya dan Daftar ini. Jalan Amikom. Jalan Amikom. Wah, pede banget ini. Jalan Amikom Raya Ring Road Utara. Ini tak kasih nama Jalan Amikom Raya, aku udah pusing. Orang baru lu, orang baru iya. Nanti dari Jalan Kaluran sampai Jalan Solo Ring Road itu, insya Allah akan menyebutnya di situ Jalan Amikom Raya. Karena di situ ada Amikom. Loh. Berarti sini jalan raya Alputas. Betul apa Pak? Saya sekolah nggak putih gitu kan ini jalan raya Alputas. Betul apa? Pondok juga sama gitu ya. Betul apa? Loh, ini sudah saya coba Pak, sudah saya coba. Saya beli barang online, tak suruh ngirim di sini sampai. Ya, mahasiswa pun begitu.
tak suruh apa nyoba ya. Mulai hari ini kita tulis Jalan Raya Untas. Betul apa Pak? Loh itu jadi kan ini jalan bisnis gitu Pak. Bisnis entrepreneur ya, entrepreneur. Yang penting nggak melanggar agama. Jadi dalam bisnis itu sepanjang tidak melanggar aturan, tidak haram, tidak merugikan orang lain, lakukan. Ya, itu kalau kita ada aturan agama ada pun saya lupa tapi namanya istilahnya seperti itu. Nah, kembali ke yang tadi, termasuk PD kan sikap. Ya. Nah, karena bahan dasar kami ini kalau istilah bahasa kasarnya ya, mahasiswa-mahasiswa tempat kami itu kan mahasiswa sudah yang nggak diterima di mana-mana. Gimana tuh? Nah, genjot knowledge yang pusing, membeledas, ya. Biar sikapnya aja, akhirnya kita kasih nama yang namanya waktu itu namanya ART. Sekarang kita kasih nama pelatihan super unggul. Mereka itu kita sikapnya kita termasuk salah satu bentuk sikapnya pakai dasi itu kalau di kampus. Kalau dia pas pulang nggak apa-apa lah naik motor pakai dasi udah selesai udah. Akhirnya pokoknya yang penting kampus pakai dasi. Toh nggak panas karena ber-AC. Dan terus terang waktu itu ruangan yang ada di sini cuma satu mas. Apa yang penting serang kampus sih kan? Oh masa minta mulut loro kan cukup. Ya kita kan nggak nipu. Ruang kuliah ber-AC betul. Bahkan sebelum masuk ruang kuliah waktu saya masih ingat, karena itu kita gelap babu kan kita kasih karpet hijau. Nah, itu pesantren ke sini hijau. Sebelum masuk semprot dulu. Parfum yang wangi. Begitu masuk sudah nggak pikir. Yang jopo koyo orang pikir tapi jerone nyaman. Ya, jadilah yang pertama nek raiso ya apa namanya dikasih ciri yang pertama. Jadi minimal sudah 3 hal yang pertama tadi kan, kedua tempat kuliah kurang berdasi, ruang kuliah berhasil, yang kedua di sini sikapnya. Ternyata hasilnya luar biasa dan saya sangat akrab sampai sekarang dan hafal semua namanya, hampir semua hafal namanya. Angkatan pertama itu orangnya berarti Pak, semua sekarang jadi pengusaha. Bahkan ada yang jadi pengusaha sertu kelas besar. Sertu untuk itu tahu sertu kan pasir batu ya. Untuk nyetori ini apa namanya jalan tol di daerah Jawa Barat ya. Panggilannya pun sebenarnya namanya Jawar Sotik tapi dalam undang-undang ini si cek sampai sekarang itu di HP sama masih tak tulis si cek ya. Nah ini jadi sikap dan saya kira kalau ini di semua pendidikan apalagi di pesantren harusnya memang sikap itu lebih. Karena memang penelitian menunjukkan bahwa orang sukses itu ternyata 80% bukan oleh sikap. Ya. Kemudian kalau kita mau mengandalkan dosen jelas. Nah, yang terakhir contoh terakhir aja. Contohnya banyak sekali sampai sekarang masih berjalan bukan seperti itu. Dulu tahun 97 itu orang lagi gemparnya internet. Nah, seminar kan di mana-mana sampai-sampai ada orang tua yang nggak paham ya karena hanya membaca di koran bahwa internet itu nanti seperti 2 mata pisau bisa bahaya. Ini sampai pada khawatir ibu-ibu muda tua atau suara bin internet. Pada seminar di mana-mana laris di Jogja. Tapi kami tidak seminar, tidak pernah ikut seminar. Kami langsung pasang internet. Ternyata setelah pasang internet ternyata baru Amikom yang pasang internet langsung ibarat bendera kita kayak sak duwe satu-satunya perguruan tinggi di Jogja swasta yang punya internet terkenal kuat banget padahal ya minggu kok berani tapi kan jadi orang ngerti sampai mahasiswa di tempat kami sombong karo mahasiswa UBM mahasiswa yang lain bangun internet gratis, nah itu, ya, itu sudah nyaman itu berdua itu, ya. Nah setelah itu, awalnya selalu ada kendala berat. 1 bulan tahun 97 kita harus bayar 8 juta ke Wasantara Net, karena providernya Wasantara Net. Aduh, aku juga ya, tapi terkenal, mahasiswa di sombong udah seneng, akhirnya kita punya akar.
Gimana kalau sebagian kita bikin warnet di depan? Ya, 10 komputer di depan itu gedung masih nyewa ya, di depan 10 komputer kita bikin warnet. Untuk mahasiswa Amikom pokoknya bayarin dapat diskon. Karena waktu itu internet itu sak jam 4.000 itu masih murah waktu itu, termasuk murah. Bahkan saya punya alumni yang berani buka internet di hotel di Denpasar itu 1 jam 40.000 waktu itu. Yang namanya Hasrul, orang Nusa Tenggara. Nah, akhirnya apa? Bukalah internet. Setelah lama, aduh bisa ngelola sopo, sumber daya terbatas. Kita cari mahasiswa yang hampir lulus, yang mengelola, ada namanya Kusnawi, saya nanti dosen kan ya, udah mau mengurusi di sini sebagai pokoknya ngurusi warnetnya Amikom lah di depan. Oke, akhirnya jalan. Bulan pertama pemasukan berarti 4 juta. Berarti kan harus ngirit 4 juta. Berikutnya memang ya ada kendala lagi. Kadang mahasiswa protes, Pak sekarang kalau nggak bener seperti dulu internetnya. Berarti itu ya ibarat saluran air kan dibagi-bagi ya. Ya akhirnya kita jelaskan dengan baik, akhirnya dia bisa menerima, tetap dia masih punya keunggulan. Kalau mau cepat di depan bayarnya murah. Kalau pakai lab yang di sini gratis. Untuk masih bisa ngomong dengan teman mahasiswa di luar sana, banggaku internet. Dan sampai sekarang seperti itu selalu kita temukan. Masuk sekarang ini kan masuk 33 besar dunia. Ini yang rodok terakhir, ada yang terakhir lagi, ada tapi saya lupa, belum tahu detail, tapi sudah tahu detail itu yang terakhir ini. Amikom termasuk 33 besar perguruan tinggi dunia ya, dalam hal apa istilahnya Pak? Pistari apa istilahnya? Pokoknya yang terkait dengan kebermanfaatan produk perguruan tinggi untuk masyarakat. Nah, itu masuk 33 besar. Dan satu-satunya perguruan tinggi dari Indonesia. Nggak ada perguruan tinggi lain. Nah, makanya itu ketemu langsung kita taruh di mana-mana kan gitu. Gimana? Nah, seperti itu banyak. Yang mereka itu banyak lembaga. Kita cari lembaga yang kira-kira kita bisa nomor 1. Jangan kita mendaftarkan di lembaga yang kira-kira kita nggak bisa. Misalnya kita daftar di sebuah lembaga yang ukur penelitian, ya saja itu nggak masuk, udah nggak usah di sana. Nah, gitu loh caranya Mas. Ya, itu jadi 2 hal itu yang saya sampaikan. Jadi jadilah yang pertama, kalau tidak yang kiri yang pertama. Dan caranya jenengan ya monggo terserah. Kemudian yang ketiga tadi terkait dengan ranah domain pendidikan, saya kira kalau pesantren itu mesti yang penting sikap. Ya, sikap. Saya juga mengalami mahasiswa Amikom yang dari pesantren ini tetap uangnya yang udah lebih ya, tadi dan sebagainya. Betul. Ya. Terus terakhir kalau terkait dengan Amikom, nanti insya Allah bisa ada kerjasama antar lembaga berorangan antara Muntas dengan Amikom. Mohon maaf, bukan berarti saya kok meremehkan, enggak. Kalau mungkin bisa ada keringanan biaya ya untuk sana itu kalau antar lembaga insya Allah kami bisa mengakomodasi. Tapi kalau antara individu memang ya repot ya. Repot karena di sini nggak punya nilai, kami pun nggak punya nilai. Tapi kalau antar lembaga kan di sini punya nilai, saya juga punya nilai. Itu saja saya kira. Terima kasih. Ada lagi? Jelas tahun ini sudah, insya Allah sudah mulai ada yang mau masuk Amikom dari Almuntas. Nanti Pak tulis ya Bapak. atau kita ada MOU dulu. Ya, pertama ada permohonan dari ini dan permohonan MOU apa permohonan masuk? Oh, masuk ya. Memang saya jelas sekarang tidak biasa. Ada lagi? Ini kesempatan langka loh ini.
angel iki ilmu iki angel ketemu. Oke, monggo. Terkait dengan mendirikan suatu lembaga tentu saja ada tenaga pendidik. Kalau tenaga pendidik kurang, siasatnya apa Pak untuk memberikan siasat meyakinkan para siswanya itu? Artinya betul tetap jalan. Meskipun dia swasta tapi tetap jalan. Tipsnya seperti apa? Yang pertama kalau pendirian, kan memang sudah persyaratan formal ya, itu nggak bisa ditawar. Nah cara kita ya, istilahnya itu lobby, silaturahmi, ya, dengan orang-orang yang punya visi sama, ya, seperti maaf ya, awal mendirikan Amikom itu, saya dengan orang-orang yang saya kenal dan punya visi sama, pada diri ngerti ini, nah istilah saya ini wongnya gampang, orang hitungan, orang mikir koin, tapi mikirnya poin, orang guru murid senang terus, tapi sing penting seneng. Seperti ada, sudah Pak, ini pendidikan gimana kalau namanya tampaknya ada sebagai, oh orang itu banyak seperti itu. Bahkan ada seorang dosen dari UGM itu malah lebih hebat lagi, teman saya namanya Pak Janu Windarto. Itu sebagai wakil direktur 1 waktu itu, dia berani minta izin dan kami juga memang mendukung izin ke UGM bahwa namanya dipinjam untuk Amikom ya. Sebagai wakil direktur 1 meskipun dosen tetap di UGM tapi resmi kita minjam ke UGM itu kalau baru pendirian ya. Nah kalau sudah jalan gampang Mas ya kan kita bisa cari dosen-dosen atau perguruan guru-guru yang lain yang penting pada ngerti ini pada paham tidak ada yang dirugikan ya kan, dengan berbagai macam alasan misalkan begini yang kita cari ilmunya ya. Bahkan bisa saja kadang secara akademis mungkin karena kadang-kadang ada persyaratan akademis ya itu nggak memenuhi, tapi secara keilmuan kan mumpuni. Itu kan sebagai dosen praktisi ya, sebagai dosen dari dunia usaha kan bisa. Dan hujannya wes suwe ini harusnya boleh baru sekarang ini didengung-dengungkan bahwa perguruan tinggi boleh mencari dosen dari praktisi termasuk sekolah-sekolah dan yang kedua dulu itu sudah memang kami itu sudah pertama kali dulu yang namanya perguruan tinggi itu tidak ada mata kuliah kewirausahaan. Kami pertama mengadakan mata kuliah kewirausahaan dan itu wajib, bukan hanya mata kuliah pilihan. Lama-lama kita mengajukan, saya sudah mikir waktu itu kudunya jadi prodi, alhamdulillah kami mengajukan prodi kewirausahaan dan sekarang ada prodi kewirausahaan itu ada sekarang. Di kami sudah mulai meneruskan itu Mas. Jadi ngoten Mas, jadi yang penting ya ini kan silaturahmi itu salah satunya kita itu supaya lancar ya. Termasuk sekarang ini kami sudah Mas, sudah bidik teman-teman profesor sing kira-kira pensiun untuk mendirikan S3. Terserah. Jadi tugasnya Pak Yanto karena dia merupakan podo, istilahnya podo kelasnya kan, podo sabu hitam kabeh kan. Nah, namanya profesor. Pak Yanto sudah tahu sudah profesor ini tahu di pensiun nanti bisa ke kita, ya kan? Kan boleh yang namanya NIDK istilah di kampus itu NIDK nomor induk dosen khusus. Nah itu boleh tidak harus dosen tetap. Di kami itu sudah ada satu yang profesor kurangnya baik, pensiun dari UGM tapi milih neng Amikom. Nah sekarang ini lagi mulai sudah bikin proposal untuk mendirikan S3, baru bikin profesor-profesor yang dari bidang komputer. Mana Mas? Cukup ya. Oke, kita haturkan terima kasih kepada Pak Dr. Idris Kiai Haji Dr. Idris ini ternyata yang NU ya nasi betul ya nasi sukses di Laura ini kita boleh ya dan itu menurut saya bukan apa politik itu belajar jaringnya bukan
saya diminta jadi anggota DPR provinsi. Kalau para Ganjar itu ngomong gini, terus Pak pokoknya itu berdua terus dibagi tinggal duduk manis, nanti kalau saya, oh ragu. Yang penting jaringan saja itu. Ya dia itu bukan ngomong saya Pak. Kultural. Jadi saya juga mas. Nah, Pak Bagama Arif, cewek kita seperti saya. Pak Kamal, Pak Kamal. Oke, terima kasih. Kita hadirkan kepada beliau. Semoga ini tidak yang pertama kalinya. Semoga tentu memajukan Alkitab untuk arahan-arahan dari beliau agar kita bisa meniru. Katanya tadi kan tiru ya, tiru kesuksesan. Amin. Insyaallah. Kalau yang bikin ke nama, ini ada jalan Al-Muntas Raya, mesti kadang-kadang coba. Saya terus dikenal Al-Muntas Raya. Ya, ya. Mulai hari ini kita kalah jalan Al-Muntas Raya ya. Terima kasih dan kita akhiri hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.